Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang ramalan di bulan April. Jadi, apakah yang akan terjadi di bulan April? Kita lihat lengkapnya gimana. Pilihannya ada 1, 2, 3. Pilihan pertama ada Faith. Pilihan kedua ada Gaia. Pilihan ketiga ada Bridget. Pilihlah dengan intuisi kalau kamu mau mendapatkan pesan yang memang sesuai untuk kehidupan dirimu. Kalau misalnya susah gunain intuisi, kamu bisa pakai visualisasi. Kamu memvisualisasikan dirimu datang ke aku dengan pertanyaannya, ada apa sih di bulan April? Bisa aku yang nunjukin atau kamu sendiri yang ngambil? Atau saat kamu memejamkan mata, menyebutkan pertanyaan dalam hati, saat kamu membuka mata, ada satu dari pilihan ini yang mata kamu tertuju, itu berarti untuk dirimu. Jadi pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Sebelum kita mulai, aku harus disclaimer kalau ini adalah general dan kolektif, dimana ini diperuntukkan untuk banyak orang. Energi bisa transmisi tidak, dan energi bisa vice versa kalau aku ngomongin soal percintaan. Jadi pause videonya jika kamu butuh untuk memilih. Jadi ini adalah ramalan di bulan April atau prediksi di bulan April tuh ada apa. Oke, aku langsung mulai ke pilihan yang pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, kamu pilih Faith, ini yang warna biru. Humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Jadi, percaya sama diri kamu sendiri. Percaya kalau setiap manusia itu punya sisi baiknya. Lihat sisi positif dari apapun yang kamu hadapin. Aku bakalan lihat di sini ada kartu tarot yang sudah aku meditasikan sebelumnya dari 2 deck yang berbeda. Lalu di sini ada pesan dari Spirit Guide, sama di sini ada pesan dari Oracle-nya. Aku lihat dari pesan dari Spirit Guide dulu ya. Ada Lord Ganesh, infinite abundance, obstacle are being removed, spiritual support and connection are increasing. In general, ini ngomongin soal finansial atau soal uang akan lebih membaik ya di bulan April. Kalau aku lihat di sini ada halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang dihempaskan sama spirit guide kamu. Dan kalau aku lihat di sini ada spiritual support, di mana saat kamu kuatkan iman, kuatkan spiritual kamu, di situ akan ada bantuan, dan koneksi-koneksi kamu di dunia ini juga akan semakin lebar. Dimana ini kalau ngomongin soal bisnis atau kamu akan bertemu sama orang-orang yang punya kuasa atau punya banyak benefit untuk perkembangan kamu ke depan. Terus di sini ada Joan of Arc, Voice of Truth. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. Jadi ini diminta untuk jujur. Jujurlah sama diri sendiri. Jujurlah sama orang-orang sekitar. Speak your truth. Jadi istilahnya apa yang ada di hati kamu itu kamu sampaikan. Dan di sini fokus sama tujuan hidup, menjalani kehidupan dengan jujur, hilangkan ketakutan. Di sini kalau energi Joan of Arc ini pemberani energinya, dimana kalau aku lihat di April itu kamu akan lebih berani lagi untuk bisa menantang apapun rintangan yang dihadapi, atau kamu pun gak akan takut lagi sama yang kemarin yang nakutin kamu. Ada banyak dari kalian itu yang menemukan confidence atau menemukan percaya diri. Ini energi kamu di bulan April. So aku bakal lihat dari sini. Ini dari tarot ya. Ada The Star. Bakalan jadi lebih populer. Jadi kamu bakal lebih populer lagi, lebih dielu-elukan, banyak yang bakalan ngajak kamu keluar. Terus kalau energi The Star sendiri ada harapan yang akan terwujud. Dimana kalau aku lihat di sini balik lagi, kuatkan iman, kuatkan faith, kuatkan spiritual. Di situ akan semesta dan spirit guide kamu bakalan ngebantu. Nah dari The Star ini juga ada energi Aquarius.
Cek Summarizing Venus and Vedic Rising. Aquarius itu terkenal dengan kejujuran, straight to the point, fokus sama tujuan hidup. Di sini ada Empress. Akan lebih makmur. Hidupmu di bulan April sangat makmur. Jadi banyak rezeki. Rezeki itu orang-orang tuh kadang-kadang hanya terpatok ya rezeki atau kesuksesan dari material things. Tidak. Rezeki itu kebahagiaan. Ada orang yang rezekinya mendapatkan keluarga yang harmonis. Ada orang yang rezekinya mendapatkan sahabat. Ada orang yang rezekinya pekerjaannya mudah. Ada orang yang rezekinya itu disayangin sama pacarnya atau sama pasangannya. Jadi rezeki orang-orang itu beda-beda. Kita tidak bisa dipukul rata sama ekspektasi sosial. Karena gini, manusia itu terbiasa ngeliat ke atas. Apapun yang kamu lihat di sosial media, kamu lihat artis ini, artis itu, oh hidupnya gini, lihat influencer, oh hidupnya gini. Itu kan dia yang nge-shape, dia membuat itu. It looks perfect karena memang itu harus ditunjukkan sesuatu yang indah-indah. Jadi jangan terpatok sama sosial media. Create atau buat sendiri kehidupan dan kebahagiaan kamu sendiri. Energi Empress, kamu akan lebih diidolakan. Akan lebih makmur. Kalau Empress itu terkenal dengan mendapatkan banyak anugerah ya. Empress itu di kebunnya punya banyak blessing. Apapun yang dia mau dia dapat. Udah ada gitu. Jadi gini nih mindsetnya. Kamu apa? Dalam kehidupan, saat kamu dari mindset kamu dan dari perasaan kamu ngerasa sudah mendapatkan itu, you will get it. Kamu akan dapetin itu. Jadi it's all about mindset. Itu semua tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita manifestasikan, apa yang kita harapkan. Itu jangan lupa berdoa. Dari energi The Star selama The Empress, ini sesuatu yang kamu manifestasikan. Memang kebanyakan manifestasinya di abundance atau di finansial atau di materi gitu. Kalau aku lihat di sini auranya akan semakin terpancar, terutama kalian yang energi feminin ya, karena Empress itu feminine figure, dimana aura kamu tuh lebih lembut, lebih menggoda, lebih menarik. Ini kayak magnetic energinya. Terus kalau aku lihat di sini, praying, ini sikapnya praying semuanya. Jadi saran untuk diri kamu, kuatkan atau koneksi ke atas juga harus dipikirin. Kita manusia bukan hanya hidup di lingkungan sosial saja atau di dunia saja, tapi ada koneksi sama yang di atas. Itu harus seimbang, oke? Pentacle. Pertama dari confidence, percaya diri itu. Kayak kamu tidak memerlukan validasi dari orang lain untuk bilang kalau you perfect. Jadi kamu ngerasa diri kamu perfect. Saat orang merasa dirinya sempurna atau bisa menerima keutuhan dirinya, di situ dia mendapatkan confidence yang luar biasa. Dari energi The Princess of Wands, there's a lot of bisa dibilang banyak aktivitas. Kalau aku lihat ini pekerjaan bakalan memang lebih sibuk atau diseimbangkan sama hobi. Kalau aku lihat dari energi The Eight of Pentacles, soalnya kerja, working. Jangan lupa untuk menikmati hasil jerih payahmu karena kamu deserve itu. Okay? Di sini ada blessing. Ada transformation. Ini bagaikan kepompong jadi kupu-kupu. Dimana kalau kepompong jadi kupu-kupu tuh bisa secara harafiah kita dari fisik. Ada perubahan, aura terpancar, lebih glowing. Tapi yang namanya metamorfosis manusia itu, transformasi itu bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Ini watak, kepikiran juga ini bakalan lebih bisa dibilang menunjang gitu, menunjang karir, menunjang kehidupan. Ada purity, jujur, niat, segala sesuatu itu pakai niat. Kita ngelakuin apapun itu dasarnya itu niat. Nah dari niat yang baik itu pasti hasilnya akan baik dan semesta bakalan ngebantu gitu. Jadi
sucikan niat kita, terus dari energi blessing bakalan banyak anugerah. Karena aku ngelihatnya contoh ada satu hari itu kayak bangun tidur tiba-tiba dapat email atau dapat kabar kalau sesuatu yang kamu tunggu itu akhirnya hadir, contoh, atau kamu mendapatkan kabar yang menggembirakan. Jadi bangun tidur bahagia, terus menjalani kehidupan, tiba-tiba ada hadiah lah, ada dapat rezeki inilah gitu. Jadi kayak bertubi-tubi gitu loh rezekinya di bulan April. So aku bakalan lihat lagi. Kita spesifik yang strong. Kita bakal lihat love life ya. Tell me about the people who pick faith, love life. Ada Two of Swords. Nih, di sini ada Nine of Swords. Ada kalau di love life di sini ada yang mempertimbangkan seseorang, ada yang bingung. Kalau aku lihat di sini sedang di fase healing. Untuk kalian yang single masih di fase healing. Kamu pun sedang menepis ekspektasi sosial atau ekspektasi orang-orang sekitar atau omongan-omongan orang sekitar. Di sini dari Eight of Swords. Coba buka mata. Cinta itu datangnya bukan hanya dari sosok orang. Contoh kamu perempuan mencari sosok laki-laki lah. Kebahagiaan itu atau cinta itu bukan datangnya dari laki-laki aja. Ini dibuka matanya. Karena saat kita membuka mata, kita akan menyadari cinta itu ternyata udah yang kamu cari, kamu udah punya gitu. Dari Eight of Swords dan Nine of Swords ini ada bisa dibilang ada di fase memang pikiran. Kayak pikiran itu bakal mempengaruhi anxiety atau terjebak sama ekspektasi sendiri. Ini hati-hati jangan sampai kamu menghabiskan waktu cuma untuk mikir doang gitu, tindakannya nggak ada. Two of Swords di sini ada pertimbangan. Dari energi Temperance ini ngomongin soal balancing sih kalau aku lihat. Kalau kamu lihat di sini ada timbangan, ini bolanya gede, harus seimbang. Kalau cuma di satu bola yang kecil aja kan pasti nggak seimbang. Ini jadi bolanya harus banyak untuk bisa timbangannya seimbang. Apapun yang kita lakukan, contoh kita memberikan cinta nih ke orang, kita nggak usah ngelihat beratnya, kita nggak usah ngelihat sebanyak apa, kita lihatnya dari sisi positif, feedbacknya seperti apa gitu. Saat kita mencari, istilahnya gini, kita mencari sesuatu hal yang kita kasih lah contohnya, atau kita mencari sesuatu hal yang secara standar atau secara logika harus gini, itu nggak akan bisa terpenuhi karena manusia itu kan nggak akan pernah puas ya. Balik lagi, ini yang harus dipenuhi adalah diri kamu sendiri. You finding your balance dulu, kamu temuin keseimbangannya dulu, baru di percintaan kamu akan lebih baik ke depan sana. Cuman untuk yang single itu masih sendiri kalau aku lihat. Masih di fase penyembuhan. Untuk yang punya pasangan di sini ada seperti tukar pikiran. Tapi tukar pikiran itu kadang-kadang kadang-kadang kan manusia ada egonya ya, jadi aku yang bener, nah itu kelihatan. So aku bakalan lihat love message for you, financial and career. Karena itu udah kelihatan dari awal ya, jadi aku lihat cukup aman, terutama di finansial sangat membaik. Jadi di sini pay attention to red flag, the sign are cautioning you. Lihat lampu merahnya kalau misal kamu dekat dengan seseorang atau kamu berhubungan sama seseorang. Lampu merah tuh bukan dari kita cari keburukan, enggak, tapi dari insting dan dari intuisi kita. Kadang-kadang contoh kamu ada dekat sama seseorang tuh badan kamu gak enak, coba pahamin dulu kenapa badan kamu gak enak gitu. Dan di situ badan kita, tubuh kita, pikiran kita itu atau jiwa kita itu bisa memberikan banyak sinyal-sinyal. Dilihat sinyal-sinyalnya. Calling in your soulmate, your prayers, affirmation, visualization help to bring you together. Jadi yang mensabotase pertemuan kamu sama si jodoh kamu itu adalah pikiran sendiri.
Soalnya kayak kita menghayal atau membayangkan sesuatu, terus udah kepikiran buruknya contohnya. Nah, di sini diminta untuk banyakin doa, afirmasi, memvisualisasikan agar kamu bersatu sama si jodoh kamu. Sesuatu yang positif. Afirmasi yang kita ucapkan sesuatu yang positif, yang kita bayangkan sesuatu yang positif. Gitu. So, aku bakal lihat ke depannya. Come of the situation. Ada justice, truth itu kunci ya untuk bulan April. Kebenaran itu kunci. Kamu akan mendapatkan kebenaran, yang ditutup dari kamu akan terbuka. Um, yang tidak seimbang akan diseimbangkan. Kalau aku lihat dari energi truth itu juga ngomongin soal keadilan. Di sini ada Chariot. Ini karir bakalan melonjak di bulan April. Jadi siap-siap saja untuk terbang. Dari energi Chariot itu kayak ada sebuah keseimbangan juga. Jadi saran aku gini, kita nggak apa-apa, kerja keras itu harus mantep. Tapi kita juga harus punya waktu untuk diri kita sendiri, memanjakan diri. Entah kamu pergi ke spa, entah kamu jalan-jalan, entah kamu belanja, atau apapun itu, luangkan waktu untuk diri sendiri. Me time. 10 of Wands, ini yang juga ada tanggung jawab yang akan semakin meningkat. Karir naik, pasti tanggung jawab juga naik. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut secara personal apa yang akan terjadi bulan ini atau bulan depan, book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar, ada antrian. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, jangan lupa nyalain loncengnya. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilihan kedua, Gaia. Earth Connection. Be mindful of the planet, come back to Earth and stay grounded. Ini diminta untuk bisa lebih bersahaja, bisa lebih sederhana, bisa lebih down to earth, bisa lebih memahami koneksi kamu sama dunia ini seperti apa, koneksi sama bumi ini. Kalau ini aku juga ngeliat belajar menenangkan diri. Ini juga ngomongin soal kembali ke roots atau ke akar. Coba pahamin lagi kamu datangnya dari mana. Tanyain ke orang tua atau ke kakak nenek, dulunya mereka seperti apa. Itu bisa memberikan inspirasi. So di sini ada kartu tarot yang sudah aku meditasikan sebelumnya dari 2 deck yang berbeda. Ini ada pesan dari Spirit Guide dulu yang akan aku baca. White Eagle, Ancestral Spirit, connect to your lineage, family wound or pattern can be healed right now. Jadi yang tadi aku bilang, di sini ada momen yang tepat untuk bisa menyembuhkan karma-karma di keluarga dengan cara terkonek sama ancestor, sama leluhur. Pelajarin lagi tentang leluhur kamu. Melchizedek. Higher learning. You have learned from experience. More inner study is not required to further more progress. Kita boleh minta tolong atau mencari jawaban keluar sana, tapi di sini diminta untuk bisa memahami diri sendiri, belajar dari diri sendiri. Udah waktunya kamu bertanya ke dalam diri, atau udah waktunya kamu mencari jawaban ke dalam diri sendiri agar kamu bisa berprogres. Itu kita bisa, contohnya ya, ada kanan kiri, atas bawah, luar dan dalam. Kita keluar, terus-terusan keluar, kita mencari sesuatu di luar sana. Ini waktunya ke dalam, gitu. Oke. So aku bakalan lihat dari sini. Ada Judgment,
Ada Two of Cups. Pertama, ini kalau di April percintaan bagus banget. Pertama soal status ya. Yang tadinya single bakalan bertemu sama seseorang yang tadinya udah punya pasangan, statusnya akan lebih naik lagi. Karena kalau dari judgment itu, kita naik level secara status. Nah, naik levelnya ini bukan hanya soal percintaan, tapi juga keadaan kita as a human, as a person, dimana kita akan jadi lebih baik lagi, dimana kayak ini konsepnya kayak menaikkan derajat. Jadi dari April ini kamu punya kemampuan untuk menaikkan derajat kamu, dan karena ini ada hubungan sama keluarga, kamu juga punya kemampuan untuk menaikkan derajat keluarga gitu. Aku ngelihat dari energi Two of Cups, kamu akan bertemu sama seseorang yang memang beda banget. Jadi mungkin dari watak, contoh kamu orang yang lembut, kamu akan bertemu sama orang yang keras. Atau sebaliknya, orang yang keras akan bertemu sama orang yang lembut. Yang gampang marahan ketemu sama orang yang sabar, yang cerewet bakalan ketemu sama orang yang banyak diem gitu. Cuman compliment each other, kayak cocok, pas gitu satu sama lain. Tadinya awalnya tuh emang kayak aduh kayaknya enggak deh gitu, kayaknya beda deh gitu, tapi lama-lama tuh kayak ngerasa oke, ini kayak menemukan sayap sebelahnya lagi. Terus kalau aku lihat di sini, um, kamu punya pasangan yang kuat, atau kamu punya akan berhubungan sama sosok orang yang kuat, kamu pun kuat. Nah, dari pasangan ini jadi kedua, kamu sama dia saat berhubungan, um, aku ngelihatnya itu kayak bisa ngebangun sebuah hubungan yang stabil gitu loh. Nah, kestabilan hubungan ini kalau aku lihat tidak akan kayak banyak drama, karena dia tuh kayak orang yang mau hubungan karena banyak bosan jadi creating drama atau banyak berantem gitu. Ini dramanya enggak low, minim gitu, minim drama karena sama-sama sudah kuat. Ada satu rahasia yang ini aku cuma bisa bilang ada life changing experience. Jadi ada sebuah momen dimana itu akan memberikan dampak luar biasa untuk mental dan hatimu, dan itu bisa ngerubah hidup gitu. Sebuah momen itu, kalau kamu nanya apa, itu surprise. Kejutan. So aku bakalan lihat ke ini cuma kamu yang dapat 3. Jadi aku bakalan di sini ada the European, Six of Cups, sama the Two of Wands. Oke, yang jauh akan mendekat. Kalau aku lihat dari energi Two of Wands, untuk kalian yang planning untuk go overseas atau pergi ke luar negeri, ini ada rencana yang akan dijalankan. Di sini ada the European. Ini adalah konsep tradisi. Ada sebuah tradisi yang akan dijalankan di keluarga kamu. Ini contohnya ya, saudara kamu ada yang nikah, atau ada sebuah acara keluarga lah gitu, yang memang adat istiadat dan tradisinya cukup kental. Dari energi the European sendiri, ini ada sebuah janji. Ini ada janji suci, atau misalnya memang pertemuan yang memang dipertemukan sama sebuah keadaannya cukup tradisional. Jadi contoh kamu dikenalin sama temen, sama keluarga, sama seseorang. Nah, dari energi Six of Cups, ini tuh keadaannya kalau untuk yang banyak pilihan nanti ada satu pilihan yang menonjol. Dari Six of Cups sendiri pun kalau aku lihat di sini ada comfort, ada kenyamanan, ada nostalgia, dimana kamu ketemu orang tuh kayak ngerasa aduh aku udah kenal lama nih sama orang ini gitu, kayak ngerasa kayaknya aku udah nyaman banget sama orang ini padahal baru ketemu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi juga ada banyak yang berhubungan sama hubungan yang landasannya dari sahabat, jadi dari persahabatan. Ada openness, ada getaway, sama ada pleasure. Pertama, kamu akan sangat terpuaskan di bulan April.
akan ada momen dimana kamu akan escaping atau melarikan diri dari kegiatan sehari-hari. Jadi ini kemungkinan ada liburan di bulan April. Cuman dari getaway sendiri, ini momennya kayak kamu keluar dari hiruk pikuk kehidupan ke sebuah keadaan yang lebih nyaman dan lebih bahagia lagi. Openness, di sini ada keterbukaan. Kamu akan lebih belajar untuk terbuka, untuk bisa falling in love seperti apa. Jadi temanya untuk kamu di bulan ini love, cinta. So aku bakalan lihat tentang general yang lainnya, karir dan finansial. So let me about the people who pick choices number 2, financial situation or career situation. Ada 5 of Cups, the 9 of Wands, the Fool, Ten of Swords. Oke, kalau ngomongin soal finansial, aku tidak banyak melihat di sini ada perubahan yang signifikan daripada yang kemarin. Ada peluang ya di sini untuk karir. Kalau dari 5 of Cups, cuman kebanyakan dari kalian masih terpenjara atau terbelenggu sama sesuatu yang kemarin gitu. Contoh kekesalan atau rasa sedih atau apapun itu. Jadi di sini diminta untuk let go dulu, lepaskan dulu. Cuman kalau aku lihat di sini banyak peluang karena ada the Fool, ada awal mula baru, ada adventure. Untuk kalian yang masih belum bekerja terus nunggu sebuah pekerjaan, ini ada kabar. Cuman untuk kalian yang jenuh sama pekerjaan, to be honest, di sini ada di titik dasar dimana kayak udah lelah secara mental. Ini diminta untuk coba saving yourself. Jadi kayak contoh gini ya, kamu menggenggam erat sebuah pedang, kamu bertahan di situ, kamu tahu saat kamu menggenggam itu melukai diri sendiri. Ini udah waktunya kamu menyembuhkan diri kamu sendiri atau menyelamatkan diri kamu sendiri gitu. Aku ngeliat di sini juga untuk energi the Knight of Wands. Oke. Apprenticeship. Jadi ini kayak ngomongin soal belajar lagi saat kamu nambahin knowledge, memang peluangnya akan ada. Cuman kalau dari sini ada the Judgment, semua yang kamu lakukan dibantu sama semesta, dimana saat kamu niatnya baik pasti hasilnya akan baik. Cuman kadang-kadang kita ada di fase hidup bukan hanya fokus ke finansial dan karir, karena di sini fokusnya memang ke keluarga sama di percintaan. Di bulan ini finansialnya tetap baik, kalau aku lihat tetap stabil, bikin kamu happy juga. Cuman memang perkembangannya tidak pesat gitu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. For the people who watch this video, who pick choices number 2. Tadi ada pelajaran untuk menjadi lebih sederhana, lebih down to earth. Jadi kadang-kadang pelajarannya sama kayak padi, kan semakin berisi semakin merondok. Nah ini waktunya kamu untuk merondok, karena harus sudah di sini banyak isinya. Istilahnya tentang spirituality harus ditingkatkan, atau memang secara knowledge atau pengetahuan kamu harus banyakin gitu. Di sini ada energi the Lovers, decision, sama ada energi Emperor. Oke. The end of this month, ini kalau karir ada sebuah kejelasan di akhir bulan. Cuman di sini ada pilihan, di karir ada pilihan, di percintaan juga ada pilihan. Cuman kalau aku lihat di sini dari the Lovers, bulan April ini bulannya pertemuan dengan seseorang. Ini yang kamu harus memutuskan sesuatu.
nanti hidupnya akan lebih berstruktur lagi. Atau kalian yang belum ada struktur hidupnya atau masih berantakan, contohnya masih belum punya kestabilan jadwalnya masih berantakan, ini diminta untuk bisa dirapihkan agar posisinya bisa jadi kuat dan kokoh. Ada momen dimana kamu akan ketemu mentor juga. Ini bisa secara karir, secara life in general kalau mentor. Nah, ini kalau ketemu sama orang yang konsepnya kayak mentor, harus jujur, niatnya harus baik gitu. Karena bisa dibilang gini, kita tuh bukan hanya mengcopy cara dia hidup atau cara dia sukses, tapi kita juga dibagi ilmu. Saat kita dibagi ilmu, berarti kita harus di posisi humble dulu, di posisi dimana kita tuh rendah hati gitu, karena dibagi gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book plus reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau mau request silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, jangan lupa nyalain loncengnya. See you in the next reading. Bye. Halo semua. Halo semua, untuk yang pilihan ketiga, ini ada Bridget, Inner Strength. Move back to wholeness, recognize that you have the power. Kembali lagi jadi dirimu yang sebelumnya. Kamu temukan lagi jati dirimu. Oke. Temukan lagi jati diri kamu. Kamu mempunyai kekuatan di dalam diri. Kadang-kadang kita tuh suka lupa sama kemampuan diri kita sendiri karena banyak kesibukan, banyak drama, banyak masalah kehidupan. Jadi kita lupa kalau kemampuan diri kita sendiri tuh ada di dalam diri. Temuan itu. Di sini ada inner strength, dimana di bulan April kalau aku lihat akan lebih membara lagi. Kemungkinan di sini banyak energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Aku punya 2 deck tarot yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Cuman aku bakalan lihat dulu pesan dari spirit guide. Oke? Serapis Bay, Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Jadi diri sendiri. Kita nggak apa-apa terinspirasi sama orang lain, tapi bukan berarti kita harus mengcopy, harus menyamakan diri kita sama orang lain. Kebahagiaan pun nggak bisa disama-samain. Contoh, teman kamu udah nikah, teman kamu udah punya keluarga, terus kamu bertanya-tanya, kenapa gini, kenapa gitu? Ya kan beda. Dirimu, dirinya. Di sini ada move into your true self, jadi diri kamu seutuh-utuhnya, agar kamu bisa bangkit dari kegelapan. Oke. Ada Lady Venus. Downloads and understanding, truth is being revealed deep inside are coming from heaven and astral realm. Ini untuk yang menjalani spiritual life atau yang sedang mengalami sebuah konsep spiritual awakening. Kamu akan lebih banyak tahu tentang banyak hal karena banyak downloads. Jadi nih, taunya itu kadang-kadang kita kayak ngedapetin sebuah ilham, atau kita ngobrol sama seseorang, kita bisa menebak orang itu sifatnya seperti apa. Nanti ada sebuah kebenaran yang akan diungkap. Di sini kamu akan lebih bisa memahami makna kehidupan atau jalan hidupmu. So aku bakal lihat dari sini. Ada the Nine of Swords, ada Six of Wands. Ini ngomongin soal kesuksesan. Yang aku lihat di bulan April, karir kamu akan semakin bagus. Nih, dari Six of Wands itu nunjukin kalau kamu berada di lingkungan yang bagus untuk ngedorong kamu untuk bisa sukses. Kadang-kadang gini, dorongan untuk kita sukses itu bukan hanya support, tapi juga ada dinamika kehidupan, tantangan, ujian, itu bisa jadi dorongan kita untuk sukses juga. Cuman ini kayak victory konsepnya, kayak kamu tuh sedang berjuang di ngelawan apapun rintangannya, kamu pulang kembali dengan sukses, bawa piala gitu.
Nah, keadaannya di sini dari Six of Wands, kamu berjalan menuju takdir untuk ke konsepnya itu kayak ke tempat yang nyaman untuk dirimu atau ke tempat peristirahatan, tapi dengan membawa piala. Dari The Nine of Swords, aku lihat di sini banyak yang punya kecemasan berlebih atau kamu punya overthinking lah. Apa yang akan terjadi di bulan April adalah kita bisa memanifestasi apa yang kita pikirkan. Jadi kita harus bisa kontrol apa yang kita pikirkan. Saat kita memikirkan sesuatu yang positif, kita mampu untuk memanifestasi atau membuat keadaan jadi positif. Dan sebaliknya seperti itu. Kamu harus percaya kamu orang yang kuat. Kadang-kadang yang mensabotase kita untuk sukses adalah pikiran kita sendiri. Gitu. Jadi hati-hati sama apa yang kamu pikirkan. Oke? Ada Three of Wands. Sama ada The Nine of Cups. Di bulan April ada batu loncatan. Pertama untuk karir. Ada konsep naik tangga, jadi di karir akan meningkat. Kemampuan untuk bisa mengambil langkah, walaupun itu langkahnya sedikit-sedikit, tapi kamu ngambil langkah untuk ke tujuan kamu di masa depan. Contoh, kamu menginginkan karir di posisi direktur contohnya. Di bulan April ada kesempatan untuk naikin tingkat. Jadi one step closer lah. Jadi satu langkah lebih dekat untuk tujuan kamu. Dari Three of Wands itu juga nunjukin soal jodoh atau soal pertemuan dengan seseorang. Kemampuan kamu untuk bertanggung jawab itu akan semakin meningkat saat kita mampu untuk bertanggung jawab sama diri sendiri. Di situ juga akan dimudahkan. Cuman kalau kamu lihat di sini kan bukan jalan ya. Untuk ke arah sini, ini bukan jalan. Kalau jalan kan tinggal jalan, tapi ini harus loncat. Jadi mesti extra effort. Effortnya mesti lebih gitu. Tapi tetap dikasih jalannya. Dari energi Three of Wands sendiri ini juga nunjukin kalau apapun yang kamu pegang, prinsip yang kamu pegang itu bisa membantu dirimu. Asal kamu mampu punya percaya sama diri sendiri. Jadi rasa kepercayaan diri atau keyakinan sama diri sendiri itu harus ada. Kalau kamu gak yakin, saat loncat atau saat ngelangkah, itu tidak akan bisa balance, tidak akan bisa seimbang. Terus di sini ada The Nine of Cups. Nine of Cups itu ada banyak orang yang ingin menarik perhatian diri kamu. Jadi kalau ngomongin soal percintaan, terutama untuk kalian yang single ya, ini kayak keadaannya banyak yang caper sama kamu gitu. Banyak yang mencoba untuk mendekati diri kamu. Kayak ini semakin cerah auranya untuk yang single. Untuk yang punya pasangan, ini keadaannya puas sama pasangan sendiri, puas sama hubungan kalian. Jadi ini ngomongin soal kesuksesan di percintaan. Oke. Kebanyakan yang pilih ini adalah empath. Orang-orang yang bisa merasakan perasaan orang lain atau yang bisa menyerap energi orang lain. Jadi kadang-kadang anxiety atau pikiran-pikiran yang negatif atau ketidaktenangan yang kamu punya itu bukan dari dirimu. Kadang-kadang itu kamu ngambil atau tidak sadar kamu dapat gesekan dari orang lain gitu. Jadi harus sudah mulai bisa mengontrol mana energi kamu, mana energi orang lain. Gimana caranya untuk bisa menenangkan diri agar tidak terpengaruh karena yang dikasih sama semesta adalah hal-hal yang indah-indah gitu. Kalau aku lihat di sini ada kesuksesan di cinta di bulan April, ada juga di karir. Ada juga love, cintanya itu atau perasaan kasih sayangnya kamu dapatnya juga bukan hanya dari pasangan ya, tapi dari orang-orang yang memang kayak sahabat, teman-teman atau orang tua. Aku bakal lihat dulu dari sini. Ada thriving. Ini yang tadi aku bilang menanjak. Dimana thriving itu kayak meluncur ke atas. Jadi dari karir, dari keadaan percintaan itu meluncur ke atas. Opportunity, banyak peluang yang hadir dalam hidup kamu di bulan April. Sama ada healing chaos.
Aku jelasin dulu healing chaos. Healing chaos itu keadaan dimana kamu diberikan proses penyembuhan, tapi dengan cukup ekstrim. Sama kayak konsepnya kita nangis nih. Nangis kan kayak mengeluarkan air mata yang kayak nangis menjerit-jerit lah gitu kan. Itu kelihatannya bukan sesuatu yang damai, bukan sesuatu yang kalem, tapi saat kita ngelakuin itu tenang after that. Kayak kamu diberikan tornado yang mengacaukan semuanya, tapi ternyata tornado itu ngambil sesuatu yang buruk dalam hidup kamu, kayak dibersihkan sama tornado itu what? Sama angin puting beliung itu. Jadi dimana yang kita lihat itu keadaan yang semesta kasih bukan sesuatu yang indah, memang bukan sesuatu yang manis, tapi ternyata itu memberikan hasil yang cukup baik untuk hidupmu gitu. Jadi bukan hanya dilihat dari kacamata dirimu saja, lihat maknanya dari apapun yang datang. So aku bakal lihat, aku bakal spesifikin ke percintaan. Kita lihat percintaannya gimana. First great guide, angel of power like God answers. The people who pick Bridget. Love life in April. Percintaan kamu di bulan April, the Ace of Wands. Ada Queen of Wands. Kalau aku lihat untuk kalian yang maskulin terutama, ada seseorang yang menyukai dirimu, dia siap untuk maju. Untuk kalian yang feminine, di sini ada yang datang kembali ke dalam hidup. Ini bisa orang lama datang kembali, cuman kalau dari Ace of Wands itu juga menunjukkan ada sebuah gairah, ada passion yang tumbuh gitu. Kalau di percintaan di sini juga ada peluang, cuman tergantung kita butuhnya apa. Ini sesuatu yang happy. Peluang balik lagi ini baru awal mula, terutama untuk kalian yang single. Ini baru startnya, kamu harus ada usahanya dulu. Cuman ini ada pertemuan dengan seseorang, kemungkinan juga kebanyakan dari kalian memang bukan langsung ketemu gitu. Ada juga yang beberapa dari kalian yang ketemu via dating online atau social media. Cuman itu memberikan gairah. Untuk kalian yang sudah punya pasangan, di sini ada kepastian yang diminta sama pasangan gitu. Aku bakal lihat ke karir dan finansial. What will happen to the people who pick Jesus number 3, financial and career situation. Akan ada beban atau tanggung jawab yang lebih berat lagi ke depan sana. Semakin kita menanjak, kita kalau posisi contohnya ya di perusahaan, kalau misalnya naik jabatan kan berarti tanggung jawabnya semakin besar juga. Sama karir finansial juga seperti itu. Finansial akan membawakan ketenangan. Cuman di sini diminta untuk jangan terlalu berfoya-foya, banyak saving, pikiran orang-orang sekitar. Ada orang-orang sekitar kamu yang harus diperhatikan di sini. So aku bakal lihat dari Oracle card. This is about your love life. Di sini love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Pertama, respect sama diri kamu sendiri. Seseorang yang memang diperuntukkan untuk dirimu, dia akan nerima kamu apa adanya tanpa kamu membuat-buat agar dia jatuh cinta sama dirimu. Kalau aku lihat di sini ada keadaan dimana kamu nggak akan bisa dilupakan sama seseorang saat kamu mampu untuk mencintai diri sendiri. Oke, ada 3. Chemistry, there's a strong magnetic attraction. In here ada ketertarikan yang luar biasa sama seseorang. Ini kayak magnet. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Jadi saat kamu berpikiran positif, yang tadi aku bilang, mindset itu harus positif, kamu akan bisa mendapatkan cinta yang kamu impikan.
aku bakalan lihat dari tarot yang ini, kita lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the moon, ada Ten of Pentacles. Di akhir bulan ada sebuah kekayaan, ada konsep kekayaan, ngerasa makmur, ngerasa bahagia. Nanti kalau aku lihat dari energi Ten of Pentacles juga ngomongin soal keamanan. Kamu dapat keamanan secara finansial yang bukan kamu hanya rasakan, tapi orang-orang sekitar rasakan. Di sini wealth, kekayaan, cacing. Di sini ada the moon, misinterpretation. Artinya kamu terlalu overthinking di percintaan. Kadang-kadang juga kamu akhirnya misunderstanding. Jadi pertama, kamu salah mengartikan makna-makna di percintaan. Ini jangan sampai kamu pun salah mengartikan diri sendiri. Jadi kadang-kadang kayak salah paham. Pernah gak sih di posisi dimana aku gak tahu maunya apa, aku tuh gak tahu harus ngapain. Nah itu biasanya kita gak bisa memahami diri sendiri. Pahamin diri sendiri. Saat kita bisa paham sama diri sendiri, kita jadi orang yang kuat. Kita bisa menghadapi apapun. Di kedepan sana, saat kamu menilai sesuatu pun, karena kita mindsetnya sudah kuat, kamu gak akan bisa gak akan lagi di posisi dimana salah mengartikan sesuatu gitu. Dari temun juga di sini ada energi feminine yang cukup besar, jadi bakal lebih sensitif lagi di bulan April. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misal kamu request silahkan komen di bawah. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri. Kamu bisa tanya tentang bulan ini